Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal mengenai hukum termodinamika. Nah, untuk contoh soal yang pertama mengenai hukum ke-0 termodinamika. Pada suatu eksperimen terdapat 5 tabung yang mengalami proses isobarik. Nah, berarti di sini tekanannya tetap ya. Kemudian terjadi penyusutan volume gas pada masing-masing tabung yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan data tersebut, pada tabung keberapakah yang memiliki perbandingan suhu T1 dibandingkan T2 terbesar dan terkecil? Berarti ini kita disuruh untuk membandingkan suhu awal dan suhu akhir ya, yang manakah yang menghasilkan perbandingan terbesar dan terkecil. Nah, kita ingat kembali untuk proses isobarik ini kan pada sistem itu tekanan gas dipertahankan konstan sehingga volume gas akan berbanding lurus dengan suhunya. Nah, jadi kita ingat kembali untuk persamaan gas ya. P dikali V sama dengan N dikali R dikalikan T. Kemudian kalau tekanan gasnya kita pertahankan konstan, artinya di sini adalah P-nya tetap, maka V berbanding lurus dengan suhu. Jadi di sini V sama dengan V dibanding T itu sama dengan konstanta karena di sini tekanan gasnya itu kita pertahankan konstan. Sehingga jika kita ukur perbandingan T1 dibandingkan dengan T2-nya, berarti di sini bisa kita lihat karena volume awalnya V1, kemudian V2-nya 1/5 dari V1-nya, berarti perbandingan T1-nya dibanding T2-nya adalah V dibagi dengan 1/5 V atau 5/1. Kemudian untuk yang tabung kedua, V dibagi dengan 1/8 V. Nah, berarti ketemunya adalah 8/1. Kemudian untuk tabung 3 juga sama, 2V dibagi dengan atau dibandingkan dengan setengah V, atau kita sederhanakan menjadi 4/1. Kemudian untuk yang tabung keempat, 2V dibanding dengan 1/4 V, berarti kalau kita sederhanakan jadi 8/1. Dan tabung kelima, 2V dibanding dengan 1/5 V, berarti kita sederhanakan jadi 10/1. Seperti itu. Jadi di sini yang memiliki perbandingan terbesar itu dimiliki oleh tabung kelima ya. Di sini tabung kelima yang memiliki ini ya, yang terbesar ya. Kemudian yang terkecil berarti adalah yang tabung ketiga seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, suhu suatu gas dalam sebuah ruangan tertutup mula-mula adalah 77 derajat Celcius. Jika tekanan akhir pada ruangan tersebut 5 kali lebih besar daripada tekanan semula, maka berapa suhu akhir gas tersebut? Nah, jadi pembahasannya di sini. Ini sistemnya volumenya tetap ya, karena di sini tidak disebutkan adanya perubahan volume. Jadi di sini pada volume tetap tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Nah, jadi P dibanding T itu konstanta karena di sini volumenya tetap ya. Kita ingat kembali persamaan gas ideal ya. P dikalikan V sama dengan nRT. Nah, jadi di sini P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2, sehingga di sini kalau kita masukkan P dibagi dengan 77 derajat Celcius sama dengan 5P, karena di sini ada kalimat soal 5 kali lebih besar daripada tekanan semula. Berarti T2-nya bisa kita cari ini ya, berarti 77 dikalikan 5 dibagi dengan 1 ya, berarti hasilnya adalah 385 derajat Celcius. Kemudian untuk nomor 3 ini masih berbicara mengenai hukum ke-0 termodinamika. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, gas tidak melakukan usaha pada proses isoforik. Yang kedua, gas menerima atau mengerjakan usaha pada proses isoforik. Kemudian yang ketiga, gas mengalami perubahan energi pada proses isotermik.
Dan yang keempat, gas selalu memperoleh usaha pada proses adiabatik. Nah, pernyataan manakah yang berhubungan dengan proses termodinamika? Nah, jadi untuk yang berhubungan dengan proses termodinamika adalah pernyataan nomor 1 dan 2, yaitu gas tidak melakukan usaha pada proses isohorik dan gas menerima atau mengerjakan usaha pada proses isobarik. Nah, jadi di sini usaha yang dilakukan gas itu dapat kita nyatakan dengan persamaan W sama dengan P dikali dengan delta V. Nah, jadi di sini jika usaha yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem, maka usahanya bernilai negatif seperti itu. Kemudian contoh soal yang keempat, ini berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Sebuah piston mengandung 0,05 mol gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius. Jika tekanan gasnya sebesar 10 pangkat 5 Pascal, proses selanjutnya gas dipanaskan hingga volumenya 77 derajat Celcius dan volume piston bertambah pada tekanan konstan. Nah, di sini tekanannya konstan ya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gas? Nah, jadi untuk kita ingat kembali, usaha itu merupakan perkalian antara volume dengan tekanan tetap. Nah, jadi untuk menentukan volume awal V1, kita bisa menggunakan persamaan P1 dikalikan P1 sama dengan N dikalikan R dikalikan T1. Sehingga akan kita dapatkan untuk V1-nya sebesar 124,7 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Nah, kita masukkan saja di sini. Ini tekanan gasnya adalah 10 pangkat 5 ya Pascal. Nah, ini berarti P1-nya. Kemudian untuk suhunya kita masukkan dalam satuan Kelvin, berarti 27 ini kita masukkan dalam 300 Kelvin ya, karena dari Celcius ke Kelvin kita tambahkan 273. Kemudian untuk jumlah molnya di sini kita gunakan 0,05 mol, berarti N-nya masuk ke sini sehingga V1-nya ketemu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan volume akhir, nah di sini kan ada informasi bahwa dilakukan pada tekanannya konstan ya, tidak berubah ya. Berarti di sini bisa kita buat perbandingan. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini perbandingannya itu kita peroleh dengan menurunkan rumus ini. Sehingga nanti kita dapatkan untuk V2-nya adalah sebesar 145,5 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Nah, untuk menentukan usaha, kita gunakan rumus ini ya. Usaha merupakan perkalian antara perubahan volume dan tekanan tetap, berarti P dikalikan delta V, berarti P-nya masuk ya 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V-nya V2 dikurangi V1 ya. Nah, ketemunya adalah 20,8 Joule. Kemudian untuk soal nomor 5, ini juga masih berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Nah, di sini 10 mol gas helium disimpan dalam tabung tertutup. Volumenya 2 liter. Prosesnya terjadi isohorik. Nah, dengan tekanan 1,2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jika gas menyerap kalor sehingga tekanannya menjadi 2 kali 10 pangkat 6 Pascal, tentukan besarnya perubahan energi dalam. Nah, kita ingat kembali di sini perubahan energi dalam kan berbanding lurus dengan selisih perkalian antara tekanan dan volume dari keadaan akhir dan awal. Jadi kita cari dulu untuk nanti perkalian dari tekanan dan volume, keadaan akhir dan keadaan awal. Nah, sehingga di sini karena prosesnya isohorik, berarti di sini kita masukkan rumusnya untuk delta U-nya adalah 3/2 dikalikan N kali R kali delta T. Nah, berarti di sini kita keluarkan 3/2 ini NRT dari keadaan akhir dikurangi NRT keadaan awal. Nah, sehingga di sini kita masukkan lagi isohorik, berarti volumenya tetap ya. Berarti di sini 3/2
P akhir kalikan volume akhir dikurangi P awal kalikan volume awal, berarti 3/2 dikali 2 kali 10 pangkat 6 kali ini ya 2 liter ya, ini sama-sama 2 liter, boleh dicoret, berarti bisa kita ini ya, ini berarti tinggal 2 sama 1,2, 2 kurangi 1,2, 0,8 kali 10 pangkat 6 kalikan 3/2, hasilnya adalah 220 Joule seperti itu. Nah kemudian untuk soal yang nomor 6 kita juga masih membahas mengenai hukum 1 termodinamika. Gas dalam ruang tertutup mengalami proses isotermik. Nah ini berarti suhunya tetap ya, yang menyebabkan volumenya mengalami pengembangan sebesar 2000 desimeter kubik atau 2000 liter. Jika suhu awal gas 273 Kelvin dan tekanan awalnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, agar kerja yang dilakukan lingkungan terhadap sistem bernilai negatif, maka berapakah kalor yang harus diterima atau dibuang oleh sistem? Nah, jadi untuk mendapatkan W nilainya negatif, kerja nilainya negatif, maka sistem harus menerima kalor. Maka di sini Q-nya harus positif ya. Nah, berarti di sini delta U-nya kita bisa cari sama dengan Q, karena Q-nya tadi harus menerima kalor, sedangkan W-nya itu harus mendapatkan kerja ya, berarti Q min W. Berarti di sini karena prosesnya tadi isotermik, kita masukkan rumus 3/2 nRT sama dengan Q min W-nya ini dia didapat dari rumus P tekanan dikalikan perubahan volume ya. Berarti di sini kita masukkan 3/2 kalikan 1, karena di sini jumlah molnya kita anggap 1 mol, kemudian dikali R-nya 8,315, dikalikan T-nya 273 sama dengan Q dikurangi 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Di sini P-nya, kemudian volumenya di sini ada kalimat soal mengalami pengembangan sebesar 2000 desimeter kubik atau 2 meter kubik ya, berarti dikalikan 2 sehingga Q-nya ketemu positif atau menerima kalor sejumlah 8,034 kali 10 pangkat 5 Joule. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 7 kita beralih ke hukum 2 termodinamika. 5 buah mesin kalor beroperasi secara bersama-sama. Kalor yang diserap dari reservoir panas atau Q1 dan kalor yang dibuang ke reservoir dingin atau Q2 dari setiap mesin berbeda-beda. Perbedaan kalor tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, jadi di sini kita dapatkan pada mesin kalor jumlah Q1 untuk reservoir panas, Q1-nya untuk kalor yang diserap reservoir panas dan kalor yang dibuang ke reservoir dingin atau Q2-nya sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah pada mesin kalor manakah usaha terbesar dan terkecil dapat dioperasikan. Nah, berarti kita ingat kembali usaha itu merupakan selisih antara kalor yang diserap dari reservoir panas dan kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Nah, di sini berarti W itu sama dengan Q1 dikurangi Q2. Berarti di sini untuk W-nya langsung saja kita cari ya. Dari mesin kalor 1 berarti W-nya adalah 1000 kurangi 800, hasilnya adalah 200. Kemudian yang mesin kalor 2 berarti 980 dikurangi 820, hasilnya adalah 160. Kemudian pada mesin kalor 3 berarti 910 dikurangi 750. Nah, berarti di sini adalah 120. Kemudian pada mesin keempat di sini 850 dikurangi 775. Berarti 75 ya. Kemudian pada mesin kalor kelima berarti di sini W-nya adalah 830 dikurangi 760. Hasilnya adalah 70 Joule. Nah, jadi di sini usaha manakah yang terbesar? Berarti usaha yang terbesar dilakukan oleh mesin kalor nomor 1, sedangkan yang terkecil dilakukan oleh mesin kalor nomor 5. Nah, selanjutnya
Nomor 8 di sini juga masih berbicara mengenai hukum 2 termodinamika. Suatu pabrik ingin membuat mesin pendingin dengan koefisien performa 2,5. Jika dituangkan dalam bentuk diagram proses, tentukan diagram manakah yang sesuai. Nah, di sini ada 5 diagram proses ya, A sampai dengan I. Kemudian di sini yang diminta adalah mau membuat mesin pendingin dengan koefisien performa 2,5. Nah, berarti di sini untuk mencari koefisien performanya kita bisa membandingkan antara kalor yang ini ya, kalor yang diterima. Jadi dari reservoir dingin di sini, kemudian dari reservoir panas, kemudian usaha ini ya, usahanya juga. Nah, berdasarkan arah aliran kalor dan memenuhi efisiensi 40%, karena di sini yang diminta adalah koefisien performanya 2,5% ya. Maka diagram yang memungkinkan adalah B. Jadi kalor yang masuk ke sistem ya dari reservoir dingin itu lebih kecil daripada kalor yang dibuang ke reservoir panas. Nah, berarti kita bisa bandingkan dari harga Q dan W-nya. Nah, seperti itu. Jadi di sini 1000 dibagi dengan 400, berarti hasilnya adalah 2,5. Nah, jadi di sini harus memperhatikan bahwa kalor yang diserap oleh reservoir dingin itu harus lebih kecil daripada kalor yang dibuang oleh reservoir panas. Kemudian contoh soal nomor 9 ini berkaitan dengan soal siklus Carnot. Nah, sebuah mesin Carnot dilakukan uji coba dengan suhu pada reservoir tinggi T1 dan suhu pada reservoir rendah atau T2 yang berbeda. Suhu pada kedua reservoir seperti tabel di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada uji coba Carnot ke-1 sampai dengan 4 di sini T1 dan T2-nya. Nah, pada uji coba keberapakah efisiensi terbesar dan terkecil dapat diperoleh? Nah, untuk pembahasannya, efisiensi mesin Carnot itu berbanding lurus dengan selisih suhu pada reservoir panas dan dingin, serta berbanding terbalik dengan suhu pada reservoir panas. Nah, jadi di sini untuk efisiensinya atau epsilonnya di sini adalah T1 dikurangi T2 dibagi dengan T1 dikali dengan 100%. Sehingga kita bisa menghitung harga di sini untuk efisiensinya dari mesin pertama, uji coba pertama sampai dengan keempat, maka efisiensi terbesar diperoleh pada uji coba kedua, sedangkan untuk efisiensi terkecil diperoleh pada uji coba pertama. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan gambar siklus Carnot berikut. Nah, kita bisa lihat di sini. Jika T1-nya adalah 900 Kelvin, di sini ya T1-nya ini 900 Kelvin. Kemudian T2-nya adalah 720 Kelvin dan usahanya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Joule, maka berapakah kalor yang dilepas atau harga Q2-nya itu berapa sih? Nah, jadi untuk kalor yang dilepas itu adalah selisih antara kalor yang diserap dan usaha. Jadi di sini kita tentukan dulu untuk efisiensi mesinnya, kita gunakan rumus tadi ya, T1 kurangi T2 per T1 dikali 100%. Sehingga kita masukkan T1-nya 900 kurangi 720 dibagi dengan 900, berarti kan 900 kurangi 720 berarti 180 dibagi dengan 900 berarti 1/5 dikali 100%, berarti efisiensinya adalah 20%. Kemudian kita tentukan kalor yang diserap. Oke, jadi untuk efisiensi itu didapat dari W usaha dibagi dengan kalor. Nah, jadi di sini kalornya nanti ketemunya 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Sehingga kita bisa menentukan jumlah kalor yang dilepaskan.
Di sini berarti W-nya sama dengan Q1 dikurangi Q2 sehingga Q2-nya ketemu 1,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Oke, untuk pembahasan soalnya seperti itu. Sekarang silakan bisa mengerjakan latihan soalnya. Jadi untuk yang nomor 1, oke, gas dalam ruangan tertutup mengalami proses isotermik yang menyebabkan volumenya mengalami pengembangan sebesar 5000 desimeter kubik. Jika suhu awal 300 Kelvin dan tekanan awalnya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, agar kerja yang dilakukan terhadap sistem bernilai negatif, maka berapa kalor yang diterima atau dibuang oleh sistem. Nah, silakan dikerjakan. Kemudian untuk soal nomor 2, pada suatu eksperimen terdapat 5 tabung yang mengalami proses isobarik. Kemudian terjadi penyusutan volume gas pada masing-masing tabung yang ditunjukkan di tabel berikut ini. Nah, pada tabung berapakah yang memiliki perbandingan suhu T1 suhu awal dibandingkan dengan suhu akhir atau T2 itu yang memiliki harga perbandingan terkecil dan terbesar dari kelima tabung ini. Kemudian yang nomor 3, di sini ada gambar dari siklus Carnot. Nah, jika diketahui T1-nya adalah 660 Kelvin, kemudian T2-nya adalah 165 Kelvin, dan W-nya adalah 5,5 kali 10 pangkat 4 Joule, maka berapakah besarnya kalor yang dilepas atau Q2? Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, suatu pabrik ingin membuat di sini ya membuat mesin pendingin dengan koefisien performa itu 5,7. Jika dituangkan dalam bentuk diagram proses, maka tentukanlah diagram yang sesuai. Oke, di sini ada 4 diagram ya, A sampai dengan E. Pilihlah yang mempunyai koefisien performa 5,7. Kemudian untuk soal nomor 5, 2 gas helium disimpan dalam tabung tertutup yang volumenya 3 liter. Prosesnya secara isokorik, artinya di sini volumenya tetap, dengan tekanan 1,2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jika gas menyerap kalor sehingga tekanannya menjadi 4,8 kali 10 pangkat 6 Pascal, maka tentukan besarnya perubahan energi dalam pada sistem tersebut. Selanjutnya untuk soal yang ke-6, 5 buah mesin kalor beroperasi secara bersama-sama. Kalor yang diserap dari reservoir panas atau Q1 dan kalor yang dibuang ke reservoir dingin atau Q2 dari setiap mesin berbeda-beda. Kemudian untuk perbedaan kalor tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, ada mesin kalor 1 sampai dengan 5, kemudian ada Q1 dan Q2-nya. Berdasarkan data di atas, maka pada mesin kalor manakah usaha terbesar dan terkecil akan dioperasikan. Oke, untuk 6 soal tadi silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.